Hello everybody, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do the cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, welcome back again di quick update. Kali ini kita akan membahas untuk situasi terkini daripada si XRP. Jadi seperti yang teman-teman tentunya sudah setuju ya, karena kita Thorchain, Luna, sekarang masuk ke XRP. Jadi after XRP nanti kita akan ada pembahasan untuk FTM atau Phantom, teman-teman. Nah, tanpa berpanjang lebar, langsung kita masuk ke quick update untuk XRP saat ini. Nah, teman-teman, secara time frame daily ya, kita akan start dari time frame daily terlebih dahulu. Jadi sebenarnya overall kita tampak membentuk seperti yang namanya descending triangle pattern. Dan descending triangle pattern itu sebenarnya kecenderungannya adalah untuk bearish pattern atau bearish movement. Cuman memang di sini kita perlu tahu juga ya bahwa keseluruhan pergerakan yang saat ini terlihat pada XRP itu juga bisa merupakan berpotensi ya, kita bilang berpotensi adalah bagian dari pergerakan korektifnya ya. Jadi seperti yang kita lihat teman-teman di sini, ini adalah wave 1-nya, and then wave 2-nya, lalu kita masuk ke possibility wave 3-nya, dan saat ini so far kita sudah masuk ke 3 wave ya. Jadi wave A, wave B, wave C untuk konfirmasi wave 4. Ya, kita bilang wave 4 itu pada elite wave theory sendiri merupakan corrective pattern, dan so far sih kalau kita lihat di sini, ini sebenarnya terdapat very important key support and resistance, di mana ini tuh udah kayak istilah kata tuh kita bilang kayak apa ya, kayak jembatan lah teman-teman ya, antara sisi atas dan sisi bawah gitu. Nah, jadi selama kita masih bisa maintain XRP di atas level $0.58, itu possible sebagai key support yang apa istilahnya kita biasa bilang, yang terlihat pada time frame weekly-nya. Jadi saya rasa so far so good gitu loh teman-teman. Dan kalau kita lihat lagi dari segi indikator ya, tadi saya sempat melakukan analisis menggunakan indikator relative strength index. Yang menarik dari relative strength index adalah menunjukkan bahwa kita di sini memasuki yang namanya exaggerated bullish divergence, kalau nggak salah ya teman-teman ya. Jadi jatuhnya tuh begini teman-teman, ketika si marketnya itu atau si harganya itu menunjukkan harga low yang sama, tapi pada RSI sendiri menunjukkan terbentuknya lower low, yang artinya di sini memang semestinya memberikan indikasi bahwa ini adalah potensi bottom pada pergerakan si XRP ya, at least untuk dalam kondisi time frame weekly ini gitu. Nah, selebihnya teman-teman kita boleh perhatikan ya pada si moving average sendiri. Jadi kalau kita perhatikan moving average ini memang hendak seperti bear cross, dan ini tentunya tidak baik bagi bullish movementnya si XRP. Cuman at least teman-teman, based on candlestick pattern yang kita temukan pada pergerakan sekitar 1, 2, 3, 4 ya, 4-5 pekan yang lalu, itu tampak membentuk seperti yang namanya Three River Morningstar dengan variasi bullish engulfing pattern pada bagian supportnya, yang artinya memang di sini indikasi atau potensi pembalikan arah. Terlebih lagi kita juga di sini menyaksikan adanya konfirmasi di mana seller sempat memberikan pressure, tapi in the same week itu kita mendapatkan rebound yang cukup signifikan. Jadi tugasnya XRP sebenarnya simple, adalah berhasil breakout dari si exponential moving average-nya dulu untuk at least kita testing ke bagian atas. Nah, another potential scenario adalah bisa aja kita memasuki ke ABCDE ya teman-teman. Jadi kayak ABCDE baru kemudian kita reversal secara overall. Nah, itu adalah salah satu possibility yang saya lihat. Dan kalau misalnya kita lihat pada time frame daily sendiri, di sini jelas sekali ya bahwa pergerakan kita kan tadi sudah saya jelaskan ya, membentuk semacam descending triangle pattern. Dan kalau misalkan kita lihat lagi dengan pergerakannya selama lebih kurang 1-2 bulan terakhir, ini tuh saya melihat ada potensi kita bergerak di dalam sebuah ascending channel. Jadi so far kita sudah respect terhadap 2 titik teman-teman, baik itu di bagian atas maupun di bagian bawah. Dan yang menariknya adalah kita baru aja breakout dari potential kita bisa bilang ini bullish flag pattern ya. Lebih kurangnya kita sekarang sedang proses testing dan sedang berusaha untuk bertahan atau maintain di atas trendline resistance sebelumnya. Jadi di sini saya akan hilangkan ini dan saya akan hilangkan ini. Nah, kalau kita perhatikan lagi teman-teman, di sini juga merupakan area resistance yang cukup penting pada si XRP. Jadi kalau misalkan kita bisa bermain di atasnya, ini udah kayak ya istilahnya ya, kita bisa bilang udah kayak jembatan lah teman-teman. Walaupun kita sebelumnya sempat fake out di sini. Jadi kalau misalkan di sini XRP
bisa mendapatkan bullish momentumnya. At least yang perlu XRP lakukan adalah bisa maintain dulu di atas area resistance terakhir ini, teman-teman. Dan itu adalah satu hal yang menurut saya cukup penting pada time frame daily-nya. Ya, lebih kurang seperti itu, teman-teman ya. Untuk time frame daily, intinya patokan saya saat ini adalah melihat trend line-nya beserta dengan ascending channel ini, karena ini adalah potensi pergerakan kita selama 1-2 pekan ke depan. Tapi kita lihat lagi, kembali lagi tergantung daripada FOMC statement yang akan disampaikan oleh Jerome Powell pada besok malam, tepatnya jam 1 pagi di hari Kamis. Dan itu adalah satu poin yang menurut saya paling penting dan perlu banget kita perhatikan untuk mengantisipasi tradingan kita atau transaksi kita. Terlebih dari hal lain, saya rasa teman-teman di sini memang kita perlu sedikit bersabar ya. Dan satu lagi tambahan, teman-teman, ini kebetulan saya baru spotted ya. Jadi untuk trend line ini maybe saya akan hilangkan dan saya akan tambahkan satu trend line lagi, di mana di sini berpotensi membentuk yang namanya symmetrical triangle secara major untuk si XRP ya. Lebih kurang di sini kita boleh perhatikan, teman-teman. Jadi kita lihat di sini kemungkinan memang ada rejection yang kita dapatkan dan itu disebabkan oleh trend line ini. Dan ya, I think that's it, teman-teman, untuk time frame daily lebih kurangnya. And then kita memasuki ke 4 hour ya. Jadi kalau kita lihat dari 4 hour sendiri, memang tentunya di sini kita tadi sudah lihat ya, pada time frame daily-nya itu terdapat trend line yang berpotensi memang menjadi tahanan kuat untuk XRP sebelum kita benar-benar mendapatkan bullish momentumnya. Dan ini adalah tampilan ascending channel yang terjadi pada time frame daily-nya si XRP. Dan perlu diingat, teman-teman, ini sedikit refreshing ya buat teman-teman, bahwa sebelumnya kita di sini mendapati XRP bergerak berkali-kali ke reject pada kisaran area trendline resistance-nya di sini, teman-teman. Dan finally kita berhasil mendapatkan spike out movement, dan setelah kita spike out, kita masuk ke fase korektif yang menurut saya cukup deep. Dan so far, teman-teman, kita di sini bahkan testing ya, membentuk semacam ya, kita bisa consider ini as a potential falling wedge pattern, dan sekarang sudah breakout dari falling wedge-nya, dimana setelah kita breakout, kita balik testing ke trend line-nya, dan sekarang kita mendapati rebound sesaat, teman-teman. Dan kalau kita lihat lagi, perhatikan lagi, teman-teman, di sini ya, sayangnya ini kecenderungannya movementnya lebih condong ke arah pembentukan seperti right angle descending broadening wedge pattern, dan ini sebenarnya memang bullish ya, atau lebih ke arah bullish, teman-teman. Dan ini kalau saya gambarkan ya lebih kurang mungkin untuk precise kayak gini ya. Ini kalau kita ambilnya dari tail to tail atau buntut ke buntut, dan kalau misalnya kita ambil dari body to body ya, kita bisa lebih dapetin harga yang lebih konservatif lah istilahnya, atau lebih agresif, teman-teman ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini berpotensi membentuk right angle descending broadening wedge pattern. Dan buat yang nggak tahu, teman-teman, right angle descending broadening wedge pattern sendiri itu lebih condong ke arah bullish pattern. Jadi kalau misalkan seandainya di sini kita mendapatkan konfirmasi dan XRP bisa berhasil breakout dari si resistance-nya di kisaran angka ya 0,776 lah ya, kita bilang di sini. Mungkin saya munculkan seperti ini biar kelihatan ya. Yes, lebih kurang di 0,7782 dolar, maka harusnya XRP bisa mendapatkan opportunity untuk rebound, dan reboundnya itu juga penting memang sebenarnya untuk kita ngelihat dia rebound, karena ini kita berbicara di ascending channelnya sendiri ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini memang terdapat ascending channel, dan kita kayak lagi testing terhadap level supportnya atau trendline supportnya. Jadi jangan sampai dia kehilangan support itu, karena kalau misalkan dia kehilangan support itu, otomatis bullish momentum yang kita dapatkan dari pergerakan terakhir di sini itu akan hilang, teman-teman. Istilahnya dia kehilangan balance and then condong lebih ke arah drop kembali. Nah, so far itu aja mungkin yang perlu diperhatikan oleh teman-teman sekalian ya. Kita coba perhatikan bagaimana potensial pergerakan si right angle descending broadening wedge ini. Saya juga akan tarik di falling wedge patternnya. Jadi saya pikir ini cukup penting untuk kita perhatikan saat ini, teman-teman ya. Terbentuk si right angle descending broadening wedge pattern. So let's see, teman-teman, how XRP will react over this chart pattern. And I think, teman-teman, itu aja untuk quick update si XRP kali ini. Semoga kiranya seperti biasanya ini bisa memberikan impact yang positif buat teman-teman, baik yang lagi belajar trading, buat yang lagi membandingkan chart atau membandingkan analisis, dan intinya all the good things mudah-mudahan bisa terjadi pada teman-teman semua. Sekiranya itu saja dari saya untuk XRP update kali ini. Thank you so much for watching this video, and I hope I'll see you guys again in the next update. God bless everyone. Cheers and bye-bye.